Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur buat kemurahan Tuhan yang Dia buat di dalam kehidupan kita hari ini. Karena Tuhan sangat baik, amat baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Saudara, perlu kita tahu bahwa kita perlu di dalam kehidupan ini menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan sebab Dia begitu baik. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang senantiasa ada di dalam hidupmu. Dia Allah yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Kita yang sering meninggalkan Dia, tapi Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Makanya perlu kita tahu itu dalam kehidupan kita supaya jangan kita salah arah, kita salah jalan. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, kalau kita hidup sampai hari ini, kita tahu bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita hidup sampai hari ini itu semua karena kekuatan Tuhan. Ya, tanpa Dia nggak mungkin kita akan ada sampai hari ini. Tanpa Dia nggak mungkin kita bisa menyembah Dia. Tanpa Dia kita tidak mungkin bisa buat apa-apa, nggak bisa. Makanya perlu dalam kehidupan kita untuk mengucap syukur kepada Dia. Ya, saudara dan saya harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah memeliharamu, Dia sudah menjagamu, Dia sudah berikan nafasmu, Dia sudah memberikan semua kekuatan dalam hidupmu. Semua yang ada di dalam hidup kamu itu milik Tuhan. Coba bilang kiri kanan gini, semua yang ada dalam hidupmu milik Tuhan. Ya, jadi semua yang ada di dalam kehidupan kita itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau itu milik Tuhan, kita harus kembalikan lagi ke Tuhan. Ya, kalau itu milik Tuhan, nah kesadaran ini yang kadang-kadang nggak ada bagi anak-anak Tuhan hari-hari ini. Mereka berpikir gini, wah itu kan milik gua. Hidup gua mau bikin apa aja terserah gua. Kan begitu kan, kita sering bikin gitu. Terserah gua mau ngapain itu urusan gua, itu milik gua mau ngapain. Saudara, harus ubah cara pandang kita. Bukan milik kamu, tapi itu milik Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang ngomong begitu harus tegur dia, ngomong ke dia gini, bukan milik kamu, itu milik Tuhan. Haleluya. Tuhan kasih untuk kamu jaga, untuk kamu kelola aja. Ya, kalau kamu kelola nggak benar, jadi pindahkan ke orang lain. Atau habis di dalam hidup kamu. Jadi kamu nggak dapat apa-apa lagi. Nah, perlu kita sadar ini supaya setiap saat, setiap hari kita bersyukur bagi Dia. Karena semua yang kita punya itu milik Tuhan. Bahkan kehidupanmu hari ini itu milik Tuhan. Jangankan harta, kehidupanmu hari ini itu milik Tuhan. Makanya ketika kita bangun pagi, yang pertama kita lakukan apa? Baca? Baca apa? Lihat handphone? Baca WA? Halo? Ya? Jadi ketika kita bangun pagi, yang pertama kita apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini anak-anak Tuhan jarang kan mengucap syukur. Bahkan mereka berpikir bahwa, ngapain? Gue bangun pagi, gue cari kopi, gue bangun pagi, gue cari handphone, gue bangun pagi, gue mau bikin apa aja tanpa bersyukur bagi Tuhan. Nah, kalau kesadaran kita tentang bahwa semua milik Tuhan, harusnya pagi ketika kita bangun, yang pertama kita lakukan adalah, Tuhan terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagiku hari ini. Aku serahkan seluruh hidupku pagi hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Itu sudah cukup, nggak sampai 1 menit kan? Amin, baru 1 menit. Tapi kalau kamu baca WhatsApp, scroll untuk lihat, itu bisa 2 jam, 3 jam, nggak apa-apa, nggak capek. Mengucap syukur cuma 1 menit saja, udah mau. Saudara, kalau kesadaran kita bahwa Tuhan yang punya segala dalam kehidupan kita, makanya gini, di semua tempat kita akan mengucap syukur bagi Dia. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini hanya milik Dia. Hidup kita ini kepunyaan Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya, pasti Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan saya. Haleluya. Amin. Nah, kita belajar tentang keluarga yang peduli dan bersaksi. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Keluarga yang menyembah. Ya, kita dapat banyak kan dari Pak Bob kemarin, keluarga yang menyembah. Keluarga yang menyembah dalam
kata Ibrani itu kan bicara tentang apa? Avoda. Avoda itu sebenarnya bicara bukan nyanyi aja, tapi dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi pekerjaanmu itu itu penyembahanmu. Amin. Bisnismu itu penyembahanmu. Pelayananmu di sini itu penyembahanmu kepada Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya begini, kamu mau buat pekerjaan kamu seperti apa? Kamu mau buat bisnis kamu seperti apa? Karena itu penyembahan bagi Tuhan. Kalau kamu mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kamu kerja baik-baik. Kerja sungguh-sungguh, bisnis yang benar. Haleluya, menyembah yang benar. Persiapkan diri yang benar. Karena kamu sedang menyembah kepada Raja di atas segala raja yang punya kehidupan kamu. Dan itu kata itu yang dipakai. Sama dengan kata Yunani latria. Itu pengertiannya itu sama. Ya. Itu sebenarnya ditujukan kepada yang apa ya? Kepada yang namanya kata abad yang dipakai tadi oleh Pak Arifin tadi. Kata abad itu sebenarnya adalah sesuatu yang menjurus kepada seorang hamba, ya, seorang hamba. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita datang sebagai hamba, kita datang sebagai budak yang nggak punya apa-apa, ya. Kita datang sebagai hamba, kita datang sebagai budak yang nggak punya apa-apa di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, ketika kita datang, sikap kita juga kan itu penting di hadapan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, sikap itu sangat-sangat penting. Sikap fisik kita itu sangat penting. Kalau sikap nggak benar, hari itu juga kamu mati. Itu dalam perjanjian lama. Bersyukur dalam perjanjian baru tidak seperti itu. Di dalam perjanjian baru ditekankan kepada sikap hati kita. Nah, sikap kita untuk menyembah Tuhan dikatakan di dalam bahasa aslinya itu proskuneo, ya, artinya tiarap gitu. Orang menyembah itu dia tiarap. Jadi dia menghargai kepada siapa yang dia sembah. Makanya sebenarnya dia tidak berharga. Itu kata itu yang dipakai. Jadi kita ini sebenarnya nggak berharga di mata Tuhan. Kita ini orang-orang berharga yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Jadi milik kita ini tidak lagi memiliki diri kita. Yang memiliki diri kita sekarang adalah Yesus. Karena dia sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Yang setuju katakan amin. Ya. Dia menebus kita dengan dirinya sendiri. Bukan karena murahan, tapi karena memang terlalu mahal sehingga kita tidak mampu untuk bisa bayar. Makanya dia kasih gratis. Makanya dia kasih grace, dia kasih anugerah gitu, kasih karunia. Dia kasih ke kita begitu, cuma-cuma bagi kita. Karena kita nggak mampu bayar, bukan murahan, karena terlalu mahal, kita nggak bisa bayar. Amin, saudara. Makanya kalau kita menyembah dia harus dengan sikap hati yang benar. Jangan dengan main-main. Kan kadang-kadang orang nyanyi di sini mulutnya kemana, tapi hatinya kemana? Gitu ya. Kadang-kadang kita nyanyi juga, cuma kita nggak tahu arti lagu itu. Jadi nyanyi aja biasa aja, karena sudah kebiasaan ya udah. Padahal saudara tahu, ketika saudara menyanyi, ketika saudara bekerja, ketika saudara berbisnis, saudara sedang menyembah Tuhan. Amin. Saudara sedang menyembah Tuhan. Makanya kita harus persiapkan hati kita dengan benar untuk menyembah Dia. Nah, keluarga yang peduli dan bersaksi itu bicara tentang ini, keluarga yang memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk dapat menyembah Dia, untuk dapat peduli kepada orang lain dan bersaksi kepada orang lain. Nah, saudara tahu begini, keluarga itu adalah lembaga pertama yang Tuhan taruh di dunia ini, bukan gereja, keluarga. Amin. Segala sesuatu dari hidup kita itu dibentuk bukan dari gereja. Ya? Jadi kalau ada orang yang nggak sabar, jangan cari saya. Ada orang yang tidak mengasihi, jangan cari saya. Tapi harus cari keluarga itu. Karena segala sesuatu dibentuk mulai dari mana? Keluarga. Amin. Dengar, kalau orang yang jadi pembunuh, orang yang jadi nggak benar, coba lihat keluarganya. Lihat keluarganya. Pasti keluarganya ada bermasalah. Bukan gerejanya
gerejanya. Saudara datang di gereja cuma sekali seminggu. Amin. Tapi saudara di keluarga itu setiap menit ada di sana. Setiap hari, setiap jam, setiap menit ada di sana. Saudara dibentuk dari keluarga itu. Jadi bukan gereja ya. Bukan berarti gereja lepas tangan, enggak. Gereja akan tetap melayani. Tapi yang paling penting adalah keluarga yang harus dibentuk untuk menjadi karakter seperti Kristus, hidup di dalam kebenarannya, sehingga dia dapat peduli dan bisa jadi saksi bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, sebuah kenyataan yang menarik bahwa banyak orang mengenal Kristus bukan pertama-tama karena membaca Alkitab, ya, bukan karena menghadiri kebaktian, tetapi karena melihat sebuah keluarga yang berbeda dan penuh kasih. Banyak orang yang mungkin hari ini jarang ke gereja, atau saudara ketemu orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang tidak datang ke gereja atau tidak pernah membaca Alkitab. Tapi mereka bisa berubah karena ada perubahan dari satu keluarga. Mereka bisa berubah. Ya. Keluarga itu menjadi keluarga yang berdampak, menjadi saksi. Banyak yang kayak begitu, saudara. Saya pernah baptis, waktu saya belum jadi pendeta ya. Saya masih pelayan Tuhan, tapi belum pendeta. Saya di Cipanas itu ada baptis satu orang. Ya, satu orang yang memang dari agama lain, dia masuk ke kita mau belajar tentang kekristenan, ya, mau belajar tentang Kristus, mau percaya Yesus, tapi mau dibaptis. Lalu saya tanya, kenapa kamu mau dibaptis? Kenapa kamu percaya Yesus? Siapa yang menginjili kamu? Siapa yang memberitakan firman Tuhan bagi kamu? Dia bilang, gak ada orang, Pak. Terus, saya tinggal di Jakarta, itu berseberangan dengan ada seseorang, keluarga orang Batak. Ada orang Batak di sini banyak ya. Tolong orang Bataknya katakan, wah banyak banget itu. Ya. Nah, dia itu tinggal berdekatan dengan orang Batak. Sorry ya saya bilang suku ya Pak, Bu, karena ini baik Pak. Ya. Dan ini dia lihat keluarga itu, suami istri itu dan anak-anak itu hidupnya rukun banget, nggak pernah berantem, nggak pernah marah-marah, bahkan suka membantu orang lain, suka peduli dengan orang lain. Saudara bayangkan, dari dia melihat hal itu, dia berubah. Dia bilang begini, aku mau percaya. Lalu dia tanya ke orang itu, ya Bapak, orang mana? Oh, agama apa? Dia bilang, saya agama Kristen. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dari situ dia berubah. Ya. Dia berubah. Saudara tahu suku ini bukan sembarangan. Ini bukan suku Indonesia, saudara. Tapi orang luar. Ya, orang luar yang mayoritasnya agama lain. Gitu. Dia mau datang di gereja dia pasti beda kan, wajahnya pasti berbeda dengan orang dalam gereja itu. Makanya orang kaget, kok bisa dia hadir di situ, dan orang juga terkenal, ya, orang kenal dia juga di daerah itu. Kaget orang-orang semua di gereja itu. Ternyata saudara, bukan karena penginjilan yang dilakukan oleh seorang pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, bukan. Tapi ada perubahan dari satu keluarga yang menjadi berkat bagi dia. Sehingga dia bawa diri, dia datang bertobat dan percaya kepada Kristus. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi dia. Ya supaya mau lihat, kita mau lihat perubahan hidup kita itu yang akan membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Perubahan keluarga kita itu, apalagi suami, istri, anak, hidupnya harmonis di dalam Kristus. Pasti itu jadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar. Ya, membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang gini, kesaksian kita itu lebih hebat daripada setiap perkataan kita. Kadang-kadang kata-kata kita itu suka bohong, nggak sesuai dengan tindakan kita. Kita bisa kasih kata A, tapi yang kita lakukan Z. Betul kan? Tapi kalau setiap tindakan kita yang benar, itu pasti datang dari hati kita, dan itu pasti akan mengubah orang lain. Haleluya. Nah, itu pasti akan mengubah orang lain. Nah, kita lihat saudara, keluarga yang peduli dan bersaksi adalah fondasi kerajaan Allah. Ya, jadi keluarga yang peduli dan bersaksi itu adalah fondasi dari kerajaan Allah. Keluarga bukan hanya tempat tinggal atau tempat bernaung,
tetapi juga panggung untuk menyatakan kasih Allah dan mewartakan Injil. Jadi keluarga itu bukan hanya tempat untuk kita bernaung atau kita tinggal, bukan. Tapi itu adalah panggung untuk kita menyatakan kasih Allah bagi orang lain, supaya orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar cuma datang, makan, tidur di rumah itu, enggak. Tetapi di dalam keluarga itu harus membentuk mesbah keluarga untuk dibangun sehingga setiap karakter orang-orang di dalam rumah itu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berkarakter Kristus. Haleluya. Sehingga keluarga itu benar-benar diubahkan. Keluarga itu benar-benar dipulihkan. Dan dia akan memperdulikan juga orang lain. Ya? Tanpa saudara ngomong, tanpa kita ngomong, tanpa keluarga itu mungkin ngomong, dari gaya hidup mereka, orang bisa lihat Tuhan loh. Dari gaya hidup keluarga itu, yang bisa saja begini, bisa saja dalam keluarga itu ada banyak hal yang terjadi. Atau mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika ada pemulihan di dalam keluarga itu, nah itu akan jadi saksi hebat bagi orang lain. Amin. Kan begini, setiap kita itu nggak ada yang salah kan, nggak ada yang nggak salah kan. Setiap kita itu, semua orang itu pasti berbuat salah, termasuk keluarga. Amin. Ada suami yang suka pukul istri, tolong angkat tangan. Tangan yang suka pukul istri, angkat tangan. Ada suami yang suka maki istri, tolong angkat mulutnya. Tolong menyungin mulutnya. Ya. Ada suami yang suka tendang istri, tolong angkat kakinya. Ya. Nggak ada di sini ya. Saya percaya, saya mudah-mudahan nggak ada di tempat ini. Kita semua hidup di dalam Tuhan, amin. Ada istri yang tidak menghormati suami. Tolong berdiri. Ada istri yang setiap hari cuma suka apa? Cerewet aja ke suaminya. Tolong angkat mulutnya. Pasti semua. Pura-pura aja. Pasti semua kan? Ya kalau nggak cerewet itu bukan namanya istri. Haleluya. Kalau nggak cerewet itu bukan namanya istri, itu namanya istro. Kalau namanya istri pasti akan cerewet. Kenapa? Ya karena dia yang mengatur rumah tangga. Amin. Kalau dia lihat sepatunya taruhnya nggak benar, pasti mulutnya udah kemana-mana kan? Bukan masalah sepatu lagi, tapi masalah yang kemarin-kemarin pasti keungkit semua. Haleluya ibu-ibu. Amin. Ibu-ibuku kok bapaknya amin. Ini berarti kacau ini bapaknya nih. Itu kan kita suka begitu. Makanya perlu diingat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sudah berkicau seperti itu berarti dia sehat. Kalau dia tidak berkicau pagi-pagi, sore-sore, siang-siang, berarti dia cepat bawa ke rumah. Nah, supaya diobati. Karena itu saudara, memang ibu-ibu perlu begitu supaya bapak-bapaknya sadar. Shalom bapak-bapak. Bapak-bapak pura-pura nggak tahu biasa. Kalau yang begini mah. Nanti kalau sudah di-OC lalu bilang, cerewet banget sih. Iya, kalau nggak cerewet lu nggak berubah. Bener nggak ibu? Itu siapa yang bilang berubah? Itu kita suka seperti itu. Nah mari begini, bangun semuanya itu di dalam kesatuan hati yang benar. Kalau kita nggak mau istrimu ngoceh, ya jaga hidupmu, ya. Apa yang dia mau ya turutin, karena dia yang memerintah dalam rumah tangga. Maksudnya dia yang mengatur dalam rumah tangga. Dia yang mengatur dalam rumah tangga kan? Kamu yang jadi kepala bapak-bapak, betul. Tapi yang mengatur dalam rumah tangga adalah istri. Gitu. Jadi kalau kamu nggak mau dia ngoceh, ya sudah ngatur yang benar dong. Jaga dirimu yang benar. Amin. Gitu supaya semuanya berjalan dengan baik. Kalaupun dia ngoceh cuma sedikit, kalau dia udah ngoceh udah diam saja bapak-bapak. Nah, jangan ditambah-tambahin ya. Kalau tambahin itu bisa perang dunia ke-7.
Kadang-kadang kan kita suka begitu tuh. Nggak mau istri-istri ngoceh, tapi kita bikin salah terus. Haleluya. Ya, makanya jaga hidup kita. Ibu-ibu juga jaga. Ya, bapak-bapak ini kadang-kadang kalau yang bekerja ya, yang usaha bisnis juga, hati-hati. Ibu-ibu itu kan bendahara umum dalam rumah tangga. Enggak? Jadi kalau kasih duit, ya kasih yang benar. Haleluya. Jangan bohong-bohong. Bapak-bapak kan suka begitu. Dapat 100.000, kasih 30.000 ke istri. Nah, kacau kan itu. Kalau aku jadi istri, udah aku beli tempe di rumah. Beli tempe aja dari pasar. Nggak digoreng, suruh taruh atas meja itu mentah-mentah, suruh makan. Makan suruh 30.000, 20.000. Ya, gua cuma beli tempe ini 30.000. Minyak gorengnya nggak beli karena lu cuma kasih 30.000 doang. 70.000 ada di lu. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, ibu-ibu jangan ngoceh, tapi bersyukur. Amin. Apa yang suamimu kasih, bersyukur. Walaupun kamu tahu begini, ada yang salah nih, nggak apa-apa, berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan mampu nggak merubah hati suamimu untuk kasih 100%? Ibu-ibu, bobo, Tuhan mampu nggak merubah hati suamimu untuk berikan 100% duit? Mampu nggak? Atau kamu sudah nggak percaya Yesus lagi? Ya kamu percaya cuma cerewet kamu yang mampu merubah dia? Hah? Tuhan mampu kan mengubah hati suamimu untuk kasih 100% ke kamu? Nah, kalau kamu tahu Tuhan mampu, ya sudah, nggak usah ngoceh. Dapat 30.000, mengucap syukur bagi Tuhan, percayalah 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Haleluya. Apalagi 30.000. 30.000 pastilah bisa beri makan. Ini 5 roti dan 2 ekor ikan aja bisa beri makan 5.000 orang. Yesus lakukan itu. Ketika kamu serahkan ke tangan Kristus, pasti mujizat terjadi dalam hidup kamu, dalam keluarga kamu. Amin. Ya. Keluarga yang sehat berakar pada kasih, ya, siap memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi sesama. Keluarga adalah tempat pertama kita menabur nilai-nilai kasih Kristus. Jadi ingat, keluarga itu tempat pertama untuk menabur nilai-nilai kasih Kristus. Pembentukan karakter itu dimulai dari keluarga, bukan di gereja. Ya, gereja cuma bicara tentang kasih. Gereja cuma bicara tentang mengingatkan kita sebagai jemaat untuk pulang ke keluarga, menerapkan itu di dalam kehidupan kamu. Haleluya. Jadi tempat pertama kita menabur nilai-nilai kasih Kristus itu bukan di gereja, tetapi di rumah. Makanya kita harus siap, harus benar-benar ready dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi keluarga kita. Sebelum kamu keluar, keluarga kamu dulu yang harus kamu beresin. Amin. Istri kamu, anak-anak kamu, suami kamu harus beresin dulu. Harus tanamkan nilai-nilai kebenaranmu di situ. Kamu harus menyatakannya berulang-ulang, kata Alkitab. Ya, entah itu di tempat tidur, di kamar mandi, di mana, kebenaran itu harus disampaikan terus-menerus. Walaupun itu cuma berulang-ulang, kata yang kamu pakai itu cuma mungkin 2-3 kata, tapi berulang-ulang terus. Karena manusia itu gampang lupa. Makanya perlu harus diulang-ulang terus. Dan itu juga Alkitabiah. Kamu harus mengulang-ulangnya terus-menerus supaya orang itu bisa berubah. Haleluya. Kebenaran itu bisa menancap di hatimu dan bisa mengubahkan engkau. Nah, kesaksian yang paling kuat seringkali bukan berasal dari mimbar gereja, melainkan dari ruang tamu sebuah rumah. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kesaksian yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling dahsyat itu seringkali bukan berasal dari mimbar gereja, bukan. Tetapi dari mana? Dari ruang tamu sebuah rumah, dari keluarga. Itu kesaksian yang luar biasa itu terjadi di sana. Kenapa saudara gini? Kenapa gitu? Karena gini, kalau di keluarga itu, kita tidak pernah bisa menutup-nutupi apapun. Betul kan? Ya, di keluarga itu, di rumah tangga itu kita nggak pernah bisa menutup apapun. Coba kalau rumah tangga, ada anak yang salah, pasti sebentar,
Bapak akan tegur, Bapak akan teriak, Ibu akan teriak. Amin. Karena dia tidak pernah bisa menutup apapun di situ. Ya. Kalau kata sekarang otentik gitu ya. Jadi apa yang ya itulah yang terjadi di situ. Jadi kalau kita mau melihat seseorang pribadi yang benar itu, dilihatnya di mana? Di rumah. Jangan lihat di gereja. Kalau di gereja itu orang sudah poles semua. Amin. Orang sudah poles semua. Bahkan bajunya aja dipoles. Gua aja keren banget kan. Harus pakai batik keren tuh, tangan panjang, harus pakai begini. Kalau gue pakai celana pendek kan bisa teriak-teriak tuh jemaat. Ya kan? Baju-baju sobek di sini kalau suka sobek, apalagi pakai kaos. Wah. Kenapa? Karena kita sudah poles dalam gereja. Haleluya. Yang datang di gereja kan semua malaikat terang kan? Nggak ada malaikat gelap di sini ya. Kecuali cuma kulit saya yang gelap. Tapi kalau kita semua di sini kan, iya, karena kita poles semua. Ada orang yang salah sedikit, mungkin ngomong kita sedikit, kita nggak bisa ngomel apa di sini, karena kita jaga, betul kan? Tapi kalau di rumah nggak ada. Di rumah itu bebas. Kita bisa lihat orang tuh temperamennya seperti apa, ya karakternya seperti apa, kita bisa lihat di rumah. Saudara nggak bisa lihat orang punya karakter itu di dalam gereja, nggak bisa. Karena dalam gereja kan semuanya bagus semua, malaikat semua. Saudara harus lihat di rumah. Makanya pembentukan pertama itu terjadi di mana? Di rumah, bukan di gereja. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, perhatikan baik-baik. Yang masih jadi anak, perhatikan baik-baik. Kamu harus menghormati orang tuamu. Ya setuju, katakan amin. Ya? Orang tua harus, suami harus mengasihi istri. Haleluya. Istri harus menghormati suami. Dengar istri-istri, di rumah kamu menghormati suami enggak? Apa cerewet lebih banyak daripada menghormati? Amin ya. Itu harus dijaga. Karena begini saudara, kalau kamu benar mau didik keluargamu dengan baik, hidup kamu juga harus benar dulu. Ya, sikap kamu dengan istri itu harus benar, karena anak-anak lihat. Kalau kamu di rumah suka marah-marah, suka ngomel-ngomel kepada istrimu, anak-anak besok menikah, pasti dia akan begitu juga kepada istrinya. Karena lihat dari mana? Dia dibentuk dari keluarga, dia dibentuk dari rumah. Amin. Tapi ketika kamu mengasihi istrimu, anak-anakmu juga pasti ketika mereka menikah, mereka akan mengasihi istrinya. Haleluya. Jadi harus kasih contoh yang benar di rumah. Karena rumah itu nggak bisa tutup-tutupi apapun gitu. Bapak mau marah aja, mau banting pintu banting aja, ya kan? Karena nggak ada mau lihat, paling yang lihat istri sama anak-anak kan. Kalau di gereja nggak mungkin dia kayak gitu, nggak mungkin, karena dia akan jaga. Haleluya. Nah sekarang harus berbalik gini, harus punya pola pikir gini. Kalau saya di rumah, Tuhan yang jaga saya, Tuhan yang lihat saya. Makanya hidup saya harus berkenan. Jangan banting pintu, ya, jangan marah-marah, jangan maki-maki istri. Istri juga nggak boleh banyak ngomel kepada suami. Istri harus banyak bersyukur, suami harus banyak bersyukur. Anak-anak harus menghormati kedua orang tua. Amin. Itu baru kita jadi saksi. Itu baru kita peduli. Nanti kita bisa peduli dengan orang lain. Bagaimana kita bisa peduli dengan orang lain kalau kehidupan kita kalau membuat tangga sendiri nggak beres? Gimana coba? Bagaimana kita bisa jadi saksi kalau kehidupan keluargamu, anak-anakmu suka bantang kau, ya? Anak-anakmu suka remehin engkau sebagai orang tua? Gimana kita bisa menjadi saksi bagi orang lain? Saudara, benar, saya nih orang tua tunggal yang sering dikritik sama anak-anak saya. Tuh, kedua anak saya itu sering kritik saya. Kenapa? Karena saya yang kadang-kadang nggak benar. Ini ngomong jujur nih. Saya tuh kadang-kadang nggak benar, saudara. Saya pendeta juga manusia kan? Haleluya. Iya. Kadang-kadang kan kita suka di sini kita berpikir bahwa oh kita tuh kudus. Enggak. Kita semua tuh benar. Enggak. Kadang-kadang kita juga nggak benar. Ya? Apalagi kalau anak sudah bikin salah ya. Nah, kalau anak sudah bikin saya tuh kadang-kadang, oh saya suka ngegas gitu. Nah anak-anak tuh suka ngomong, ngapain juga ngegas. Nah, saya langsung itu saya langsung diam tuh. Saya langsung diam.
Saya diam sebentar. Oh iya ya, nggak boleh kayak gitu. Ya sudah, akhirnya saya ngomong baik-baik dengan mereka. Ngomong baik-baik, sesudah itu saya minta maaf dengan mereka. Karena tadi yang ngegas tadi itu, saya minta maaf dengan itu. Sering saya di situ, saya sering ditegur seperti itu, sudah. Bukan itu saja, ada beberapa juga yang begitu. Ya saya nggak usah cerita lah bagi Bapak Ibu ya. Kalau cerita ini bisa sampai besok baru selesai khotbahnya. Ya. Tapi kita harus jaga hidup kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu jadi dampak kan? Jadi berkat. Kita bisa peduli dengan orang lain. Karena keluarga kita sudah benar. Jangan juga kamu melukai hati anak-anakmu. Nah, kita bilang begitu. Jangan melukai hati anak-anak. Kalau hati anak-anakmu sudah dilukai, wah, itu nanti jadi pusing kita sendiri. Ya. Kalau kamu sudah tahu begini, kamu melukai hati anak-anakmu, segeralah beresin dengan dia. Minta maaf dari dia, berdoa dengan dia, peluk dia, ngomong. Ya, kamu ngomong seperti itu tadi, kamu ambil tindakan seperti itu tadi itu untuk apa? Untuk kebaikan dia, supaya dia ngerti. Anak pasti ngerti. Beberapa kali saya seperti itu dengan anak-anak saya. Ya, akhirnya saya harus beresin dengan mereka. Masuk kamar, minta maaf, berdoa, berpelukan, nangis, selesai. Gitu. Akhirnya apa? Gak ada luka lagi. Kita harus membalut luka hati mereka. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak ingat itu. Kadang-kadang bapak-bapak yang punya masalah dengan anak-anak. Sering. 80% itu yang punya masalah dengan anak-anak itu bapak-bapak. Karena ibu-ibu tuh paling dekat dengan anak-anak kan. Jadi anak-anak tuh sering apa? Sayang ke ibu-ibu. Bukan berarti gak sayang ke bapak-bapak loh, enggak. Cuma karena kedekatan mereka dengan ibu, itu yang membuat ibu juga bisa ngerti mereka. Nah bapak-bapak ini kadang-kadang kan suka bawa jarak kan. Suka bilang begini kan, anak-anak harus diurusin sama istri. Alkitab bilang mana? Memang Alkitab bilang seperti itu? Nggak ada. Alkitab bilang orang tua yang harus mendidik dan mendewasakan anak-anak. Yang setuju katakan amin. Alkitab tidak bilang ini istri yang harus mendidik dan mendewasakan anak-anak. Nggak ada. Atau Alkitab tidak bilang suami yang harus mendidik. Enggak. Tapi orang tua yang harus mendidik dan mendewasakan anak-anak. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus bagi peran di situ supaya anak-anak juga bisa bertumbuh dengan baik. Anak-anak juga bisa lihat contoh yang baik dari hidup kita. Haleluya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16, 26, 34 ya, bukan 31, 34. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu-bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yang setuju dengan firman ini, mari katakan sama-sama, amin. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa ini dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini mengubah satu orang, lalu mengubah satu keluarga, dan akhirnya menjadi kesaksian yang berdampak bagi orang banyak. Ya, jadi peristiwa ini mengubah satu orang. Peristiwa yang dilakukan oleh Paulus, melakukan Tuhan kepada Paulus dan Silas, itu mengubah seorang kepala penjara Filipi. Ketika dia dirubah, kepala penjara itu berubah, seisi rumahnya berubah. Jadi dia memberikan dampak, dia memberikan saksi yang luar biasa bagi keluarganya. Jadi dia tidak hanya mementingkan diri dia sendiri, dia hanya yang diselamatkan. Dia gak mau suami, istrinya atau anak-anaknya, enggak.
Tapi dia mengajak anak dan istrinya datang supaya mereka juga diselamatkan. Itu kita lihat, perubahan terjadi bagi satu orang, dan satu orang itu bisa mempengaruhi banyak orang di sekitar mereka. Sehingga semua orang di sekitar mereka itu bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita hari ini, kita berapa orang di sini, berapa keluarga di sini, atau hitunglah per orang. Kalau ada 100 orang di sini, kita sudah jadi dampak yang luar biasa bagi kota ini loh. Amin. Kita sudah jadi dampak luar biasa bagi kota ini. Nah, saudara lihat, ada dari kisah ini ada 3 hal, ya. Ada 3 ciri utama dari keluarga yang peduli dan bersaksi. Yang pertama, keluarga yang berpusat pada Kristus. Paulus memberikan jawaban yang menjadi fondasi iman Kristen. Dia bilang begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara tahu bahwa Paulus memberikan jawaban ini adalah sebagai sesuatu proklamasi, ya, bahwa kalau kamu percaya kepada Kristus, Yesus Kristus, kamu akan selamat. Ya, bukan kamu saja, tapi kamu dan seisi rumahmu. Ketika kamu percaya Yesus, kamu selamat. Itu fondasi yang kuat di dalam kekristenan. Amin. Saudara dan saya bisa berdiri di sini karena kita punya fondasi yang sama, kan? Percaya kepada Kristus. Amin. Dan setelah itu kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, keluarga yang terbuka untuk bersaksi dan melayani. Nah, di ayat 32 dan 33 nanti saudara baca di rumah. Setelah mendengar firman Tuhan, kepala penjara itu tidak hanya bertobat sendirian. Ia peduli pada keselamatan keluarganya dan mengumpulkan mereka untuk mendengarkan Injil. Jadi dia tidak hanya kepada dirinya sendiri, tapi dia peduli juga kepada orang lain. Yang ketiga, keluarga yang bersuka cita dan berbagi berkat. Ayat yang ke-34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi dia bersuka cita karena dia sudah dimenangkan, dia sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai penyelamatnya. Nah, saudara, apakah kita menjadi keluarga yang seperti itu, yang bersuka cita dan berbagi kepada orang lain? Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, salah satu ciri kehadiran Kristus di dalam kehidupan keluargamu adalah sukacita. Sekali lagi, salah satu ciri dalam kehidupan kamu hidup dalam Kristus, salah satunya adalah sukacita. Orang yang bersukacita itu pasti ada Yesus di sana, pasti ada di Tuhan di sana. Tidak mungkin, nggak ada, pasti ada Tuhan. Nah, yang pertama kita lihat, keluarga yang peduli melihat orang lain. Kisah Para Rasul 16 ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Filipi 2 ayat 4 bilang begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika Paulus dan Silas mengalami mujizat dalam penjara, pintu-pintu penjara itu terbuka, kepala penjara jadi ketakutan sehingga dia mau bunuh diri. Ketika dia mau bunuh diri, Paulus berteriak, jangan kamu celakakan dirimu. Dia peduli dengan kepala penjara itu. Dia peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena orang sudah peduli juga. Yesus sudah peduli terhadap dia. Makanya dia juga harus peduli kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Makanya dia peduli kepada kepala penjara itu. Sehingga kepala penjara itu tidak bunuh diri. Ya. Tapi kepala penjara itu bisa bertobat dan percaya kepada Kristus. Nah, kita lihat saudara, kepedulian adalah kemampuan melihat kebutuhan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Jadi kepedulian itu adalah kemampuan kita untuk melihat kebutuhan orang lain lebih dari kepentingan diri kita sendiri. Amin. Nah, itu adalah hati Kristus. Orang yang peduli tidak hanya melihat masalahnya sendiri, tetapi juga penderitaan orang lain. Nah, kita lihat ini. Dunia mengajarkan begini, aku dulu. Memperhatikan aku dulu. Tetapi Yesus mengajarkan begini, siapa yang bisa aku tolong? Yesus tidak mengajarkan dirimu sendiri. Yang menikmati semua berkat itu cuma kamu sendiri. Enggak. Tapi Yesus mengajarkan ini, kalau kamu punya, kamu bisa berbagi kepada orang lain. Haleluya. Bukan hanya berbagi uang, berbagi harta, bukan aja itu. Tapi berbagi waktu, berbagi apa saja yang kamu punya, bisa berbagi dengan orang lain. Tapi dunia bilang begini, aku dulu lah. Jangan orang lain dulu, aku dulu. Tapi Yesus bilang begini, aku, siapa yang bisa aku tolong hari ini?
Saudara, apakah itu ada dalam keluarga kita hari-hari? Itu perlu dipertimbangkan. Ya. Yang kedua, saudara, kita belajar keluarga yang peduli menjadi kesaksian yang hidup. Apa? Keluarga yang peduli menjadi kesaksian yang hidup. Kisah Para Rasul 16:30 bilang gini, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, perhatikan ini, banyak orang mungkin tidak membaca Alkitab, atau mereka tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Lihat, mungkin saja banyak orang di luar sana yang tidak pernah membaca Alkitab, karena mungkin mereka belum percaya Yesus. Atau mungkin juga mereka sudah percaya Yesus, tapi mereka tidak pernah membaca Alkitab. Tapi setiap hari mereka membaca seluruh tindakan kita. Mereka melihat semua kehidupan kita. Itu yang bisa mengubah mereka jadi baik atau jadi jahat. Haleluya. Amin. Jadi gimana tindakan kita di dalam Kristus? Ada kasihkah? Ada kesabarankah? Ada kemurahan hatikah? Ada pengendalian dirikah dalam hidup kita? Atau enggak ada? Kalau ada dalam hidup kita, itu yang kita panjarkan. Sehingga orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena mereka tidak bisa baca Alkitab. Yang mereka bisa baca cuma dari kehidupan kita, dari tindakan kita setiap hari. Nah, Yesus, kesaksian paling kuat seringkali bukan berasal dari mimbar, melainkan dari kehidupan sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Ya, Yesus tidak berkata, jadilah lampu sorot. Tetapi dia berkata apa? Jadilah terang. Dengar, terang tidak perlu berteriak, dirinya terang. Terang cukup bersinar. Amin. Jadi nggak perlu kamu bilang ini kamu baik, kamu orang benar, nggak perlu. Karena perkataanmu itu bisa saja berbeda dengan tindakanmu. Ya, kamu cukup aja bersinar, kamu cukup saja melakukan kebenaran, pasti orang tahu, orang akan lihat. Haleluya. Ketika kamu jadi terang, nggak perlu kamu suruh orang untuk taruh kamu di mana, nggak perlu. Karena kamu tahu terang pasti ditaruh di atas kaki dia. Haleluya. Pasti mereka akan mengangkat kamu sehingga bisa menerangi orang di sekitarmu. Sehingga ketika orang ada di situ, mereka bisa mendapat terang dari kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita suka sombong kan, kita bilang, oh gue ini anak Tuhan. Padahal kehidupan lu sendiri gak beres. Halo? Nggak perlu kamu ngomong itu. Kamu perlu aja berbuat baik, berbuat kebenaran, maksud saya. Kamu perlu aja bersinar, menyatakan kasih Tuhan lewat tindakanmu. Pasti orang lihat Tuhan di sana. Haleluya. Ngomong juga musik maju yuk. Keluarga yang bersaksi. Yang terakhir, keluarga yang bersaksi dipenuhi sukacita Tuhan. Kisah Para Rasul 16:34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yohanes 15:11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, saudara lihat itu, dunia mencari sukacita melalui kekayaan, kejabatan, dan kenyamanan. Namun sukacita sejati lahir ketika Kristus hadir di dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Jadi gini, sukacita itu saudara nggak dapat dari kenyamanan, dari harta, dari keberhasilanmu. Enggak, saudara. Habis keberhasilanmu, kamu nggak punya sukacita lagi. Haleluya. Habis kenyamananmu, kamu nggak ada sukacita lagi. Jadi jangan taruh sukacita di atas kenyamanan. Jangan taruh sukacita di atas keberhasilanmu. Taruh sukacita di atas Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, yang adalah sumber dari sukacita itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan itu penting, saudara. Nah, sukacita terbesar bagi bukan ketika rumah kita menjadi besar. Bukan berarti bukan harta kita banyak, tetapi sukacita terbesar itu ketika Kristus menjadi pusat di dalam rumah kita. Ya. Jadi Kristus itu menjadi pusat di dalam rumah kita, makanya sukacita itu selalu mengalir dalam hidupmu. Mungkin kamu hidup menjadi orang-orang yang sederhana, orang yang berkecukupan gitu. Cukup saja, tapi sukacita melimpah dalam hidupmu itu sudah cukup bagi kita. Yang setuju katakan amin. Daripada hartamu banyak tapi banyak pertengkaran dalam rumah, ngapain? Haleluya.
Lebih baik lagi harta banyak tapi tetap sukacita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, itu penting bagi kita supaya kita bisa mengatur diri kita hidup di dalam Kristus. Terakhir, kesaksian bukan beban, melainkan sumber sukacita. Sekali lagi, kesaksian bukan beban, tetapi sumber sukacita. Semakin banyak orang diberkati melalui keluarga kita, melalui kesaksian kita di dalam keluarga, semakin besar sukacita yang Tuhan berikan bagi kita di dalam keluarga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Itu saudara mari, jadikan keluargamu keluarga yang peduli dan bersaksi, sehingga kamu akan mengalami sukacita Allah yang melampaui segala akal di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menyatakan kasih-Nya melalui seluruh kehidupan kita, hingga nama Yesus dimuliakan, nama Kristus diagungkan. Biar firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan berkati.